warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wudhu, materi fikih kelas 7 MTS. Pembelajaran kali ini kompetensi dasarnya 3.2 menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. 4.2 mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Tujuan pembelajaran. Poin pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian wudhu, menunjukkan dalil wudhu, mengidentifikasi rukun, syarat syah, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Peserta didik mampu mempraktikkan wudhu dan mengamalkan wudhu setiap hari sebelum sholat dengan benar. Adakah yang tahu apa itu thaharah? Secara bahasa, thaharah artinya bersih atau suci. Secara istilah, thaharah adalah menyucikan diri dari hadas dan najis dengan alat-alat bersuci. Thaharah terbagi dua, yakni bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Bersuci lahiriah yaitu membersihkan segala bentuk yang terdapat pada pakaian, pada diri, pada tempat, pokoknya segala sesuatu yang berwujud aja. Sedangkan bersuci batiniah yakni bersuci yang membersihkan hati, pikiran kita. Nah, kalau bersuci lahiriah itu bisa dengan berbagai macam, seperti wudhu, mandi besar, tayamum, dan masih banyak hal lainnya. Sedangkan bersuci batiniah, yakni salah satunya adalah dengan taubat, memperbanyak istighfar, membaca Quran, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hadas? Hadas yakni keadaan seseorang yang dianggap tidak suci. Hadas itu ada dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, salah satu contohnya adalah air kencing, pokoknya segala bentuk yang keluar dari kubul dan dubur. Tetapi hadas besar juga keluar dari kubul dan dubur. Kita bedakan ya. Hadas kecil tadi air kencing, kemudian kentut, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh bukan muhrimnya. Kemudian hadas kecil lagi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa ada pembatas. Kalau hadas besar, contohnya keluarnya air mani, salah satunya ketika kalian mimpi basah. Kemudian head. Kalau hadas kecil itu bisa kita bersuci dengan wudhu, tayamum. Kalau hadas besar itu kita bersuci dengan mandi besar. Lalu wudhu itu apa ya? Secara bahasa, wudhu berasal dari kata tawadhu, yatawaddhu wudu'an, yang artinya bersih atau indah.
Secara istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Dalil wudhu yakni surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, itu ya pengertian wudhu. Lalu, syarat sah wudhu yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau tamyiz, baligh, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang ketiga, menggunakan air suci dan mensucikan. Salah satunya air hujan, air sungai. Yang keempat, tidak dalam keadaan berhadas besar. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi aliran air pada anggota tubuh seperti cat kuku atau tato. Rukun wudhu. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Loh, kok membasuh telinganya mana ya? Nah, ada sunnah wudhu. Yang pertama, membaca basmalah sebelum membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur dan menggosok gigi. Yang keempat, istinsyak atau memasukkan air ke hidung, menghirup ya. Dan istinsyar atau mengeluarkan air dari hidung. Jadi, habis dihirup, kemudian dikeluarkan kembali. Menyapu seluruh kepala. Nah ini, ada yang sebagian, ada pula yang seluruh kepala. Menyela jenggot. Membasuh telinga bagian luar dan dalam. Masih sunnah wudhu. Membersihkan sela-sela jari, tangan, dan kaki. Mendahulukan anggota wudhu yang paling kanan. Membasuh anggota wudhu 3 kali berurutan. Tidak bicara selama wudhu. Menghadap kiblat. Berdoa setelah wudhu. Batal wudhu. Apa sih yang membatalkan wudhu? Hilang akal. Salah satunya, contohnya itu gila. Kemudian, apalagi pingsan. Kecuali tidur yang pada posisi yang sama atau keadaan duduk tidak bergeser. Kalau tidurnya pulas dan bergeser-geser tempat posisinya, maka itu batal wudhunya. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Tahu kan kubul dan dubur itu apa? Kemaluan. Dari kemaluan dan pantat. Anus ya. Seperti kencing, kemudian BAB. Ya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik
dan bukan mahramnya. Yang keempat, menyentuh atau memegang kemaluan dengan telapak tangan tanpa. Nah, sekarang kita coba baca niat wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Coba diulang sekali lagi. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Coba doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk pertemuan selanjutnya, kita praktek wudu. Semangat ya mempraktekkan wudu dalam kehidupan sehari-hari sebelum sholat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.